Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, satu-satunya channel yang membahas pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026 yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Dan kali ini kita pada video yang ke-272. Pada video yang ke-272 kita masih membahas pasal 477 KUHP baru ayat 1, yaitu tentang pencurian, bahwa pasal 477 KUHP baru itu ada 2 ayat. Kemudian yang ayat satunya itu terdiri dari beberapa huruf A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 huruf. Dan kali ini kita akan membahas tentang huruf F. Jadi kita akan membahas pasal 477 ayat 1 huruf F KUHP baru. Bunyi pasal 477 ayat 1 huruf F itu adalah pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil. Itu bunyi dari huruf F ayat 1 pasal 477 KUHP baru. Mari kita bedah bersama-sama. Pencurian, nah, sudah banyak saya sampaikan tentang definisi pencurian, walaupun mungkin susunan katanya saya keliru atau tidak tepat, tapi maknanya pasti bisa diketahui oleh seluruh rekan SHM. Pencurian ya mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki dan dengan melawan hukum, itu adalah pencurian. Dengan cara merusak, ini misalnya ya, pencurian di dalam mobil, sedang di restoran, atau di rest area, kemudian kacanya dipecah, barang dalam mobil diambil. Itu yang dimaksud dengan pencurian dengan merusak. Kalau di dalam rumah ya mencongkel pintu, mencongkel jendela, itu termasuk dengan cara-cara yang merusak. Kemudian dengan cara-cara yang membongkar, nah ini lebih besar lagi daya rusaknya karena dibongkar. Contoh ya, jangan dianggap lelucon ini. Contoh itu pencurian kain kafan orang mati. Secara otomatis kan jenazah sudah dikebumikan, digali lagi, nah inilah dibongkar. Itu contoh. Atau pencurian di dalam brankas dalam lemari besi, kan berarti dibongkar itu. Nah itu, jadi merusaknya lebih besar lagi. Kemudian itu ya contoh-contoh untuk yang dimaksud dengan membongkar. Kemudian memotong, nah ini mudah sekali lah kalau memotong itu kan. Memotong, ya misalnya pencurian kabel di tower-tower telekomunikasi, di tower-tower HP itu kan kadang untuk mengambil barangnya itu kabel yang dicolong kan, kabel itu kan kalau ada nyuri atau nyolong kabel itu kan kabel isinya tembaga itu kan dipotong itu pakai gunting gede, plek gitu kan, dipotong. Nah, ini dengan cara memotong, baru kabelnya ditarik, potongin pendek-pendek, angkutlah oleh pelaku. Ini dengan cara memotong. Atau mungkin juga ada yang lain juga bisa jadi kan, bisa jadi dengan cara memecah itu kan. Dengan cara memecah ya itu tadi contoh sudah di kaca mobil, atau mungkin di toko emas. Toko emas itu etalasenya kan kaca, itu kan ada kaca itu, patahnya pecah, tangannya masuk, itu termasuk yang memecah juga.
Kemudian dengan cara memanjat. Nah, ini perlu saya jelaskan lebih. Jadi memang kata-katanya memanjat, tapi tidak selamanya memanjat itu naik ya. Kalau di dalam KUHP baru. Jadi ini ada sebuah tembok misalnya kayak macam ini, kayak contoh ini buat terowongan ini kan, buat terowongan ke bawah, kemudian masuk ke lokasi yang dituju. Barang penyimpanannya misalnya ada berangkas perhiasan berlian ini, pelakunya buat terowongan, kemudian dia keluar pas di ruangan kayak film-film itu termasuk memanjat dalam KUHP baru ini. Definisinya termasuk itu, membuat lorong, membuat terowongan, masuk itu termasuk kategori yang memanjat. Termasuk juga yang menaiki tembok dengan memanjat. Bagaimana dengan yang ada di YouTube itu, baik bajing loncat, memanjat truk, ngambil barang, diturunkan, baru dibawa lari. Nah, itu termasuk, karena dia memanjat. Kemudian memakai anak kunci palsu. Wah, ini banyak sekali di kunci T ini kan. Kunci T itu kalau mau motor memasukkan plug atau tendang setangnya kan, udah lurus dan bisa nyala. Itu bisa jadi. Intinya kunci palsu, bukan kunci yang bukan kunci asli. Yang namanya palsu kan bukan asli kan, bukan asli yang untuk menggunakan oleh pemiliknya itu. Memakai anak kunci palsu. Nah, itu kunci palsu. Namun ingat, brankas itu kan pakai kode ya. Misalnya kodenya 12345 misalnya. Kemudian dirahasiakan, kemudian ada pelaku yang tahu. Kemudian dia bisa membuka dengan 12345 kodenya. Apakah itu termasuk palsu? Silakan diberikan ke kolom komentar. Karena di sini adalah anak kunci palsu. Bagaimana kalau kode brankas yang pakai angka itu? Kemudian menggunakan perintah palsu. Menggunakan perintah palsu misalnya ada di sebuah gudang. Sebuah gudang, dia menyimpan barang-barang. Kemudianlah datang orang bawa surat seolah-olah kayak diperintah oleh kantor. Kalau dalam perdagangan yang modern kan ini toko, belum tentu juga barang ada di toko ini kan. Tapi toko ada di gudang, maka dia beli dulu, bayar dulu, baru nanti ke gudang diantar. Nah, ini seolah-olah dia membuat nota ini palsu, sehingga saya diperintah bos untuk ngambil barang-barang satu kontainer, siapkan barangnya ABCD bla 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 kan gitu kan. Nah, terus dia sudah dapat satu kontainer keluar dari gudang, maka inilah pencurian yang menggunakan perintah palsu. Kenapa menggunakan perintah palsu? Karena si bos itu memang tidak memerintah si pelaku, ngarang-ngarang aja nih pelaku itu kan. Nah, ini perintah palsu. Atau memakai pakaian jabatan palsu. Lah ini bisa kayak film ini ya. Kalau saya sih di sini tuh hampir belum perintah jabatan palsu itu misalnya di Pegadaian misalnya. Di sebuah Pegadaian kan barangnya macam-macam itu, mulai dari emas, berlian atau apa itu kan di Pegadaian. Kemudian ngomong lah, ini Bapak pakai baju seragam Pegadaian, kemudian ngomong, untuk barang-barang yang berharga, emas, berlian, dan sebagainya, saya selaku pimpinan dari pusat, nah, mungkin ini pejabatnya baru, belum pada kenal ini Pegadaian yang di daerah, dia datang kemudian kumpulkan. Ini saya tanda tangani surat-suratnya untuk nanti posisi saya amankan di kantor pusat, misalnya seperti itu. Memakai pakaian jabatan palsu. Jadi dia sudah sampai pakai pakaian kepala Pegadaian kan gitu kan. Maka masuk semua barangnya, bawalah oleh pelaku kan gitu. Untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana kan, membongkar juga merusak. Untuk masuk membongkar, merusak, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, itu kan untuk masuk ya, untuk masuk ke tempat tindak pidana, atau juga sampai pada saat mengambil barangnya. Itu masuk pada pasal 477 ayat 1 KUHP, sehingga ancaman hukumannya adalah 7 tahun atau denda maksimal kategori 5 atau 500 juta rupiah. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Huruf F, pencurian dengan cara merusak,
membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil. Cukup mudah memahami, dan saya pikir rekan-rekan SHMH pasti sudah paham apa yang dimaksud oleh huruf F ayat 1 pasal 477 KUHP baru. Terima kasih sudah menonton video SHMH, terima kasih yang sudah subscribe dan notifikasi, terima kasih juga, dan diharapkan bagi yang belum subscribe dimohon untuk subscribe. Tonton video SHMH dari awal sampai akhir, bahkan sampai seterusnya, untuk menambah kita belajar bersama-sama, khususnya KUHP baru. Dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan keliru mohon dimaafkan. Salam SHMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.